teman-teman semuanya yang ada di rumah atau ada di mana nih ya, lagi ada di mall mungkin ya, jalan-jalan siang yang panas ini di Semarang ya. Oke, perkenalkan nama saya Dania. Di sini saya sebagai salah satu dosen ilmu komunikasi di Fakultas Ilmu Komunikasi Unisula, which is kita sebenarnya banyak ya dosen-dosennya. Cuma mungkin baru ini ya yang pertama kali collaborate sama dosen perdana ini. Dan nanti mungkin bisa sama Bu Dekan atau sama ada banyak sekali dosen-dosen yang lain ya, yang dosen-dosen dia juga banyak begitu. Nanti mungkin bisa berkolaborasi lebih banyak lagi dengan dosen-dosen sehingga nanti kita bisa lebih banyak sharing begitu. Oke, tadi pertanyaannya Intan, kalau komunikasi katanya cuma ngomong aja gitu ya. Oke, tentu saja itu anggapan yang sangat salah ya teman-teman ya. Kenapa? Karena di sini kita nggak cuma belajar ngomong teman-teman ya. Kalau belajar ngomong semua orang juga bisa gitu ya. Anak SD, SMP, SMA gitu sudah bisa ngomong semuanya. Tapi ternyata kalau kita sudah belajar tentang ilmu komunikasi, terutama di ilmu komunikasi Unisula, nggak cuma belajar ngomong aja, kita belajar banyak. Salah satunya ada terkait dengan marketing, kita belajar, ada tentang konten kreator, nih kayak live gini nih kita udah pro banget ya. Kenapa? Karena sudah sering sekali belajar di kelas gitu ya. Jadi tersanjung. Padahal ini masih berduduk loh, nggak kelihatan aman ya. Terus kemudian belajar bikin film, ya kan? Terus kemudian belajar apa lagi ya? Belajar tentang humas misalnya. Terus kemudian belajar tentang media digital. Karena kan sekarang ini ya siapa sih yang nggak pakai media sosial gitu ya? Apalagi anak-anak Gen Z seumuran Intan gitu kan banyak sekali yang tentu saja sudah pakai media sosial ya, termasuk saya juga ya. Saya sebenarnya pengen dikatain Gen Z begitu, cuman ternyata saya gen milenial. Tapi masih kelihatan Gen Z-nya banget. Alhamdulillah, terima kasih ya. Semoga ini benar ya kan ya. Oke, kayak gitu. Jadi banyak sekali yang kemudian bisa dipelajari di ilmu komunikasi, bahwa sebenarnya komunikasi itu nggak cuma belajar ngomong aja. Betul ya, banyak sekali. Nanti teman-teman kalau misalnya mau tahu lebih lanjut bisa datang aja langsung ke Fakultas Ilmu Komunikasi Unisula. Di sini juga banyak sekali teman-teman mahasiswa maupun dosen yang sangat-sangat welcome sekali untuk kemudian bisa berdiskusi lebih lanjut. Gitu. Yang pasti nggak hanya datang Bu, tapi juga daftar nih sebagai mahasiswa Vkom Unisula. Betul sekali, langsung aja daftar ya sampai registrasi ulang nanti ketemu kita. Iya. Gitu. Linknya di bawah. Oh enggak ya. Oke teman-teman, jadi sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol sama Bu Dania, aku mau ngingetin buat teman-teman semuanya, sobat Vkom yang ada di rumah, jangan lupa di tap layarnya, tinggalkan komentar, nanti aku sama Bu Dania akan menjawab komentar teman-teman semuanya gitu. Dan jangan lupa buat di follow sosial media Vkom Unisula di TikTok maupun di Instagram di vkom.unisula gitu. Oke, baik Bu Dania. Kalau di Vkom Unisula sendiri itu ada berapa kelas sih Bu sebenarnya? Oke, kalau sekarang di Vkom Unisula itu sebenarnya bukan kelas ya, kayak konsentrasi ya. Iya, konsentrasinya ada 3 di sebutannya ya marketing, public relation marketing ya, marketing public relation, kemudian digital ads and branding, kemudian ada broadcasting digital broadcasting ya. Nah itu ada beberapa, jadi ada 3 konsentrasi sehingga nanti teman-teman bisa milih nih kalau misalnya oh aku lebih suka ke marketing gitu kan, nanti masuk ke marketing public relations. Oh aku lebih suka nge-ads, aku lebih suka belajar ngiklan di Instagram, aku lebih suka belajar ngiklan di TikTok, caranya gimana sih yang efektif buat iklan. Nah itu nanti masuknya ke digital advertising dan branding gitu. Jadi udah disesuaikan ya Bu ya sama minat dan bakat teman-teman yang ada di rumah semua. Contohnya kayak Intan nih, Intan peminatan di semester 3 ya? Di semester 3. Nah, Intan peminatannya waktu itu masih 2 ya, broadcasting journalism sama marketing communication. Kemudian di semester 3, Intan ternyata setelah belajar nih semester 1-2, kok aku lebih minat di marketing ya gitu ya. Terus Intan masuk ke marketing communication gitu ya. Iya. Aslinya sih karena saya nggak terlalu bisa ngedit ya Bu, makanya nggak terlalu broadcast. Saya nggak apa-apa ya, nggak bisa ngedit, nanti kan juga diajarin sama Pak Joko yang ada di balik layar gitu ya Pak Joko. Oke, betul banget. Kalau untuk
kelasnya Bu? Yang kelas reguler, RPL gitu? Oh iya, Iya. oke. Ada kelas, kalau di kita itu ada kelas reguler sama non reguler. Non-reguler. Kalau kelas reguler itu kita kelas pagi ya teman-teman ya. Jadi teman-teman yang nggak bekerja, ya teman-teman bisa ngambil kelas pagi nih. Nanti ketemu di kelasnya itu di pagi hari tentu saja. Itu bisa kadang ada kelas yang jam 7, jam 9, sore juga ada jam 3 atau siang jam 1 seperti itu. Tapi kalau yang kelas sore karena teman-teman misalnya sambil bekerja gitu Intan, itu nanti masuknya ke kelas RPL nih. Kalau sambil bekerja, RPL itu apa? RPL itu adalah kelas rekognisi pembelajaran lampau. Jadi teman-teman yang sudah punya pengalaman bekerja, misalnya dia punya pengalaman kerja nih di bagian marketing, tapi belum jadi lulusan SIKOM, sarjana ilmu komunikasi. Nah, jadi teman-teman yang punya pengalaman sebagai marketing ini nanti bisa ngambil kuliah di ilmu komunikasi di kelas sore, jadi nggak ganggu kerjaannya mereka, gitu. Jadi pengalaman kerjanya mereka pun bisa diakui sebagai diakui sebagai mata kuliah, nilai mata kuliah. Kayak konversi gitu ya? Iya Bu, betul. Jadi misalnya mereka udah pernah ngadain event gitu kan, berarti nanti untuk kelas manajemen event nggak usah diambil karena mereka sudah melakukan itu di pekerjaannya mereka. Langsung aja nilainya A gitu. Tinggal bilang aja Pak saya sudah ngambil nilainya A, oke gitu. Tentunya kalau kayak gitu kan harus ada buktinya ya Bu. Nah bukti buat supaya bisa diakui konversi itu kayak gimana Bu di jalur RPL itu? Oke, kalau ada bukti tentu saja berarti ada pengalaman ya. Ada pengalamannya yang mana nanti bisa diceritakan pengalaman pekerjaannya seperti apa, kemudian nanti ditandatangan oleh atasan misalnya dari supervisornya atau manajernya. Kemudian setelah itu nanti portofolionya itu akan diserahkan ke kami di Fakultas Ilmu Komunikasi, nanti akan kita baca kembali, ulas kembali terkait dengan pengalaman yang sudah dibuat begitu. Oke, betul banget. Jadi teman-teman di ilmu komunikasi ini ada 3 kelas ya Bu ya. Yang pertama itu ada kelas reguler, kelas non reguler, dan kelas RPL. Jadi ini disesuaikan dengan kondisi teman-teman sekarang. Oh ya, satu lagi kalau tadi kan RPL dia bekerja ya. Nah kalau yang satunya itu adalah kelas non reguler yang dia belum punya pengalaman kerja sama sekali. Nah itu sebenarnya kayak kelas pagi. Ya, tapi cuman dibuat kelas sore karena mereka ngambil kelas sore, berarti kuliahnya di sore hari tapi mereka tidak sambil bekerja. Nah, kalau RPL tadi itu kuliahnya hanya misalnya 2 tahun, mereka yang kelas sore biasa itu minimal lah ya 3,5 tahun tuh udah bisa lulus begitu. Kayak gitu. Kalau kelas non reguler ini harus offline apa online Bu? Online semua full, jadi nggak perlu ke kampus ya. Iya, jadi nggak bisa tatapan langsung dong sama dosennya. Biasanya gitu. kita langsung Zoom sih ya, gitu. Jadi aman sih, walaupun nggak ketemu secara langsung, kita semua dosen ilmu komunikasi itu selalu welcome ke teman-teman mahasiswa yang mau bimbingan. Bahkan saya punya mahasiswa bimbingan skripsi dan skripsi ya, itu juga mereka sering ketemu sama saya Zoom begitu untuk kemudian konsultasi. Jadi aman-aman aja sih walaupun online gitu. Tapi tetap seru ya Bu ya? Seru dong, Seru pasti banget. dong. Karena dosen ilmu komunikasi nggak ada yang nggak seru. Nah ini buktinya ini teman-teman. Gitu. Oke Bu Dania, mungkin sebelum kita lanjut terkait prospek kerja ya Bu ya, di ilmu komunikasi sendiri itu biayanya kayak gimana Bu? Pembiayaan kayak kelas reguler itu berapa pembiayaannya, untuk non reguler berapa, dan di RPL itu berapa Bu? Oke, kalau di kelas reguler itu untuk UKT-nya 7,5 juta. Oh, 7,5 juta. Terus kemudian untuk DPI atau uang gedungnya itu ada di 12 juta. Cuman sekarang ini lagi ada promo ya, promonya itu 50% guys. Jadi lumayan banget dari 12 juta ke 6 juta doang. Jadi harus ngambil daftar sekarang juga. Apalagi ada program langsung diumumkan tanpa tes gitu. Enak banget. Cuman pakai nilai rapor doang Tan. Jadi langsung bisa itu, langsung gitu bisa ya, Bu, daftar, langsung bisa diterima karena langsung pengumuman. Dan biaya DPI-nya cuma 6 juta doang. Yang lain mungkin jauh lebih mahal ya dari kita, jadi kita cuma 6 juta dan kita sudah unggul gitu ya. Jadi sekali. Ini kesempatan yang nggak bisa kalian
apa namanya Bu, nggak bisa kalian Lewatkan ya? Iya, nggak bisa dilewatkan. Jadi sekarang yang belum daftar segera daftar, mumpung ada potongan DPI yang awalnya 12 juta ya Bu ya. Iya, Jadi betul. cuman bayar 6 juta aja teman-teman. 6 juta doang nih ya. Jadi langsung aja daftar gitu. Oke, yang kedua Bu, untuk non reguler. Oke, kalau kelas non reguler itu untuk yang RPL ya teman-teman ya. Di RPL itu DPI-nya atau uang gedungnya ada di angka 6 juta. Dan itu bisa dicicil ya. Jadi setiap bulan berarti bayar selama 1 tahun. Selama 1 tahun itu dibayar cicilan selama 1 tahun, kemudian DPI-nya tuh 6 juta. Kemudian UKT 7,5 juta per semester, dan itu juga bisa dicicil. Jadi Enak kalau banget ya Bu ya. ya kalau orang kerja itu kan gajinya mungkin per bulan begitu ya, sehingga kalau misalnya disisihkan per bulan kan lebih enak, nanti Iya. langsung dibayarkan ke fakultas gitu. Jadi sistemnya bisa dicicil, jadi nggak memberatkan teman-teman di akhir begitu. Nah itu di angka 7,5 juta untuk yang UKT-nya. Itu yang program RPL, dan itu kuliahnya cuma 2 tahun, nggak lama-lama, nggak 4 tahun. Ya, enak ya Bu ya. Gitu langsung lulus ya Udah deh. dapat konversi, Iya. kuliahnya cuma 2 tahun begitu. Terus kemudian yang kelas non reguler itu tanpa DPI malah. Wah, Iya, yang enak kelas banget non reguler yang kelas sore itu tanpa DPI, sama sekali nggak ada uang gedung, dan kemudian itu juga bisa dicicil untuk UKT-nya ya. Jadi sekitar 1.250.000 kalau nggak salah ya per bulan. Jadi kan per bulan, ya. semester itu kan berarti 6 bulan. Nah sehingga kalau udah 6 bulan kekumpul di angka 7,5 juta untuk UKT-nya, dan itu tentu saja nggak akan memberatkan di akhir ya, karena kan tadi udah dicicil per bulan. Jadi udah nggak ada DPI, kuliahnya kelas sore, cepet lulus begitu ya. Jadi kapan lagi? Ayo daftar sekarang juga dong di Ilmu Komunikasi Unisula. betul banget, dan tentunya itu bisa nyambi dengan kerja ya Bu. Nah itu ya. sih yang paling penting ya, bisa cari cuan, tapi ilmunya juga nggak ketinggalan gitu. Bisa dapat cuan dan dapat gelar juga. Iya betul gitu. sekali Intan. Oke teman-teman Sobat Vkom yang ada di rumah, yuk segera di tap-tap layarnya dan jangan lupa tinggalkan komentar-komentarnya gitu ya. Oke baik Bu Dania. Nah sekarang kita masuk ke pertanyaan yang paling sering ditanyakan nih sama teman-teman semuanya Bu. Prospek kerja atau karir lulusan SIKOM itu apa aja sih Bu? Oh itu luas banget Luas ya, Bu, ya? Iya, jadi sebenarnya kalau boleh saya cerita sedikit gitu ya, Oke, Bu. saya sebelum jadi dosen itu juga bekerja. Jadi saya kerja di beberapa perusahaan swasta, dan itu ganti-ganti untuk tempat posisinya begitu ya. Saya pernah di bagian brand strategi, saya juga pernah di bagian marketing, supervisor marketing juga pernah, kemudian saya pernah di bagian public relation juga pernah, saya pernah di bagian corporate secretary juga pernah. Jadi luas sekali Intan. Ya, dan itu kan saya baru 4 ya, dan itu sebenarnya jauh lebih banyak lagi, jauh lebih banyak peluang kerja yang kemudian bisa dieksplor. Kayak misalnya sekarang ini ada bahkan digital marketing begitu ya. Ada digital marketing yang teman-teman bisa jadi content creator atau sosial media spesialis. Kemudian juga ada nih misalnya kalau teman-teman pengen belajar terkait dengan advertising nih, teman-teman berarti bisa jadi advertiser spesialis gitu ya. Terus kemudian ada humas, kemudian ada teman-teman bisa jadi produser, bisa jadi filmmaker, kemudian bisa jadi tadi public relation bahkan, ya kan. Terus kemudian bisa jadi apa lagi ya, communication praktisi misalnya, ya kan. Ya banyak sekali Intan, banyak jadi banget bisa ya. banyak yang bisa dieksplor. Oke, Ya. jadi teman-teman Nggak perlu ragu ya. Iya, prospek kerjanya tuh luas banget. Jadi ini tuh salah satu apa ya Bu? Prodi ilmu komunikasi atau lulusan ilmu komunikasi itu salah satu jurusan yang prospek kerjanya banyak banget. Tapi di sini ada muncul pertanyaan Bu. Zaman sekarang adalah zaman yang AI-able, jadi Nah, penuh ya. dengan AI. Nah, Ya. gimana sih Bu prospek kerja ilmu komunikasi sedangkan bisa digantikan dengan AI? Ya, oke. Kemarin kita sempat ada KKL gitu ya. Yes, betul sekali. Kuliah kerja lapangan itu Intan main kemana Intan? Ke Jakarta ya? Iya, Ke Jakarta dan Bandung. Iya, ke Jakarta dan Bandung, dan di Jakarta itu kita ke Kementerian Ketenagakerjaan ya. Ketenagakerjaan, Di sana betul. kita ketemu sama Kepala Biro Humas, ingat nggak? Iya, Ya, ketemu sama Kepala Biro Humas dari Kementerian Ketenagakerjaan, dan beliau menyampaikan di situ bahwa
lulusan atau sarjana ilmu komunikasi itu akan tetap dibutuhkan oleh banyak perusahaan. Kenapa? Karena memang nggak bisa tergantikan oleh AI. Itu yang ngomong langsung ya beliau Betul. yang menyampaikan langsung beliau dari Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan. Kenapa? Karena memang di sini kita ini contoh ya, kita ini sebagai konseptor. Sementara kalau kita ngomongin AI itu adalah pelaksana, bukan konseptornya gitu. Ide besarnya ada di siapa? Di kita, ya kan? Ada di otak kita, ada di manusia. Coba kalau kita pakai AI, coba deh Intan misalnya mau bikin konten, ya kan? Terus yang ngetek konten siapa? Apakah ChatGPT-nya yang ngetek konten? Kan nggak mungkin, ya kan? Langsung pasti Intan yang terjun ke lapangan. Kemudian nanti mungkin bisa jadi kita nggak memungkiri bahwa adanya perkembangan teknologi itu memang akan sangat membantu kita ketika kita bekerja, betul nggak? Betul banget, ya kan? betul. Mungkin Intan bisa menggunakan ChatGPT, Canva, Capcut untuk membantu memudahkan kita. Tapi bukan kemudian mereka menggantikan posisi kita, gitu ya. Betul banget, untuk betul kemudian menjadi eksekutor dari setiap pelaksana kegiatan ya yang kemudian kita lakukan gitu Intan. Jadi nggak ada kata-kata bahwa kita di ilmu komunikasi akan tergantikan oleh AI. Nggak bisa. Gitu. Jadi memang kita otak besarnya ada di kita sebagai manusia yang kemudian kita harus bisa merancang sedemikian rupa dan itu tidak bisa digantikan oleh AI. AI hanya membantu pekerjaan kita saja gitu. Betul banget Bu. Selanjutnya nih Bu, selain bekerja di perusahaan, apakah lulusan ilmu komunikasi itu bisa menjadi seorang entrepreneur, membangun bisnisnya sendiri Bu? Apakah bisa Bu? Ya, tentu saja bisa sekali. Ya. Kenapa? Karena ilmu komunikasi itu belajar banyak. Salah satunya kan Intan belajar apa? Marketing. Kemudian apalagi yang cocok? Mas. Apalagi ya Bu ya? Ada kewirausahaan syariah. Kewirausahaan syariah. Iya, di situ Intan belajar apa deh sekarang di kewirausahaan syariah? Iya, wirausaha tapi kan? dengan notabene tentang Islam syariah gitu. Terus kemudian marketingnya juga belajar kan di situ ya, bagaimana memasarkan produknya. Ketika Intan ini punya usaha, terus bagaimana memasarkan produknya itu kan belajar di situ juga ya. Jadi teman-teman di sini ini sebagai lulusan ilmu komunikasi pasti sudah belajar entrepreneur juga dan ketika pengen jadi seorang entrepreneur, mereka sudah punya pengalaman sebelumnya begitu ya, ketika di kuliah sudah bisa praktek dan kemudian ketika memang pengen menjadi seorang entrepreneur ya pasti sudah bisa dengan sendirinya dong karena sudah punya pengalaman yang banyak ketika kuliah. Betul banget ya. Kita juga belajar STPD sih Bu, berarti kita harus riset terlebih dahulu. Iya betul sekali, riset. Kemudian terus, apa ya Bu? Segmentasi, targeting, positioning, diferensiasi produk ya kan. Iya, banyak sekali ya yang sudah dipelajari di marketing komunikasi. Kebetulan saya sendiri dosen. Iya betul banget. Nah, kita banyak projectnya guys. Kita banyak project. Jadi nggak cuman belajar teori, betul nggak? Iya betul banget. Nggak cuman belajar teori aja di kelas gitu kan, tapi juga langsung praktek di lapangan, bikin proposal, langsung praktek di lapangan seperti apa nih, gimana caranya memasarkan suatu produk. Bahkan Intan juga pernah punya klien pasti. Iya betul banget. Kemarin itu mata kuliah apa ya Bu? Kita itu produksi iklan ya? Punya klien UMKM kan? Iya betul. Kita itu branding gimana caranya branding UMKM itu supaya bisa lebih dikenal, bisa orang-orang aware dengan UMKM tersebut Bu. Nah iya betul. Iya betul banget. Ya itu kebetulan saya dosennya dengan Bu Made dan Pak Joko gitu ya. Jadi betul banget. Kita memang pengen targetnya adalah mahasiswa kita itu semuanya nanti juga akan siap untuk bekerja, siap untuk memasarkan suatu produk begitu, sehingga nanti teman-teman nih ketika lulus sebagai sarjana ilmu komunikasi punya pengalaman yang sangat-sangat banyak sekali dan memang siap untuk terjun di dunia industri. Betul banget. Nah Bu, pertanyaan yang paling dasar lagi nih Bu. Fakultas Ilmu Komunikasi atau prodi Ilmu Komunikasi kan banyak di Indonesia. Kenapa sih Bu kita itu harus milih Vkom Unisula Bu? Apa sih keunggulan Vkom Unisula Bu Dania? Oke, benar sekali nih pertanyaannya. Apa yang membedakan gitu ya? Vkom selain suasananya yang beda, apa lagi nih yang beda Bu Dania? Ya ini kita salah satunya aja ya, contoh fasilitas yang sudah kita punya nih. Ada pojok konten ya teman-teman, nanti kalau mau konten nih bisa di sini nih tempatnya ya. Ini udah konten-able. Bener banget buat Gen Z ini. Wah, udah sesuatu yang bisa dimanfaatkan dengan baik untuk konten gitu ya.
Dan space kontennya juga nggak hanya di sini, di seluruh ruangan kayaknya tuh ada space konten yang cocok banget. Iya, buat betul konten, sekali gitu. ya. Ini udah cocok lah kalau misalnya buat Gen Z, itu yang pertama ya Yes, mungkin. betul banget, Bu. Kemudian yang kedua, tentu saja kita sudah terakreditasi unggul ya Intan ya. Iya, Alhamdulillah betul sudah banget, unggul alhamdulillah. dan memang sudah diakui oleh Ban PT begitu, sehingga teman-teman nggak usah meragukan lagi kualitas pembelajaran dosen ya, semuanya sudah terakreditasi unggul, berarti artinya adalah sudah yang paling baik begitu. Yes, betul banget. Untuk kemudian siap teman-teman menerima pembelajaran dari kami di Vkom Unisula. Terus kemudian selain itu juga dosen deh, dari dosen. Gimana menurut Intan dosen-dosennya? Dosen-dosennya keren-keren banget guys, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Iya. Jadi tentunya sudah sesuai, sudah profesional semua ya Bu, praktisi juga Alhamdulillah, ada. iya. Apalagi di samping saya ini, beliau juga tadi menyampaikan pengalaman kerjanya yang berpindah-pindah, tentunya itu menjadi pengalaman yang sangat bermanfaat buat mahasiswa. Karena Bu Dania ini adalah dosen yang kalau mengajar itu suka menyampaikan pengalamannya. Jadi kita itu langsung oh gini ya. Jadi nggak hanya teori aja gitu, teman-teman. Iya, alhamdulillah. Jadi bisa saya share ya ke Oke. teman-teman terkait dengan bagaimana sih sebenarnya situasi pekerjaan di luar sana yang mungkin teman-teman mahasiswa tuh nggak punya gambaran gitu karena Iya, belum Bu. pernah bekerja. Jadi saya banyak untuk bercerita terkait dengan pengalaman saya ketika bekerja di beberapa perusahaan sebelumnya gitu. Terus kemudian tadi dosen itu pengalaman dan nggak ada yang killer ya. Yes, betul. Kalau di tempat lain ya barangkali ada gitu ya. Iya, Alhamdulillah kita alhamdulillah tidak ada tidak. ya, karena di sini kita semua apa ya, budaya akademik Islami begitu, dan kemudian kita sadar bahwa kalau di sini kita ada yang namanya birrul walidain kalau untuk mahasiswa ke dosen gitu ya, menghormati dosen. Kalau di sini kami para dosen harus takrimul aulad, yaitu betul kita banget. menghargai, menyayangi mahasiswa kita sebagai anak kita sendiri ya. Jadi harus dibimbing, harus disayang begitu, supaya proses pembelajaran itu bisa sampai ke mereka semua. Jadi nggak ada yang namanya dosen killer ya, walaupun Yes, betul bimbingan banget. skripsi yang serius begitu, tapi ya tetap kita buat asik aja begitu. betul Terus kemudian banget. fasilitas yang lain juga kita punya lab ya. Kita ada lab simulasi. Lab baru, Bu. Iya, Bagus banget. Ada Nanti lab deh. simulasi. Nanti kita mungkin ada konten ya. Iya, Kita buat betul konten banget. bareng-bareng terkait dengan fasilitas yang ada di ilmu komunikasi begitu. Nanti bisa cek-cek di Udah Instagramnya ada Bu, Vkom Unisula. udah ada ya? kontennya kemarin yang Oh, ya? cikiding-cikiding atau apa itu sih Bu? Oh iya iya iya, Iya, oke. itu. Dan nanti teman-teman bisa lihat di konten di Instagram. Terus kemudian ada lab simulasi. Jadi teman-teman kalau di lab simulasi itu biasanya nanti misalnya mau belajar public speaking nih. Nah itu nanti lab simulasi itu isinya kan kaca-kaca. Nah Iya. teman-teman bisa melihat bagaimana ekspresinya teman-teman sendiri gitu ya. Jadi seru banget. Terus kemudian ada lab fotografi dengan tentu saja kamera yang luar biasa begitu ya. baru semuanya. Lensanya kemarin saya cek udah gede banget ya, Iya, bagus betul banget begitu ya speknya. Terus kemudian ada lab broadcasting ya, jadi kita juga punya studio podcast. Kemudian ditambah dengan kamera juga yang luar biasa ya, untuk kemudian bikin film, dokumenter dan lain sebagainya. Jadi nggak usah diragukan lagi kualitasnya, dosen-dosennya, fasilitasnya, insya Allah semua unggul gitu. Approve banget. Iya, Jadi betul. yang disampaikan Bu Dania tadi teman-teman, semua fasilitas ini adalah bentuk dukungan ya Bu Ya, ya, betul sekali. supaya teman-teman mahasiswa ini bisa mengembangkan minat dan bakatnya kayak Iya, gitu. Betul sekali. Jadi teman-teman bisa langsung praktek gitu kan menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada di Vkom Unisula. Iya betul banget Bu. Kalau semisal nih Bu ada calon mahasiswa, dia itu introvert, jarang ngobrol, nggak bisa diajak ngomong, itu kira-kira cocok nggak sih Bu masuk Ilkom Bu? Cocok banget. Nanti nggak usah takut gitu ya, nggak usah takut. Aku nggak bisa ngomong, aku nggak pede. Semua bakal diajarin sama dosen-dosen gitu ya. Dan betul banget. di sini dosen-dosen juga support gitu Iya. teman-teman untuk jauh lebih berkembang, jauh lebih baik lagi ke depannya, sehingga teman-teman nanti benar-benar siap untuk terjun di dunia kerja. Jadi nggak usah takut, yang namanya kuliah itu kan belajar ya Tan Iya, ya. betul banget, Dari nggak bisa menjadi bisa. Insya Allah nanti akan apa ya namanya, punya skill yang benar-benar siap untuk terjun di dunia kerja. Jadi yang nggak bisa ya nanti akan kita didik menjadi, insya Allah menjadi yang bisa dan kemudian profesional di bidangnya begitu. Jadi nggak usah ragu, nggak usah takut, nggak bisa ngomong nih, kita ada lab simulasi, silahkan gunakan lab simulasi untuk
terus-menerus belajar mengasah. Misalnya tadi contohnya adalah nggak bisa public speaking, gunakan simulasi untuk belajar public speaking terus-menerus nanti sehingga nanti bisa insya Allah ya gitu. Oke Bu, jadi pengalaman sebelum-sebelumnya, gimana sih Bu Vkom Unisula ini tuh mempersiapkan mahasiswa-mahasiswanya supaya karirnya ini tuh bisa bersaing di dunia kerja yang banyak banget kompetitornya gitu loh Bu? Oke. Memang ya kalau kita lihat ilmu komunikasi itu nggak cuma di Vkom Unisula saja ya, ada banyak universitas yang juga punya ilmu komunikasi gitu jurusannya. Cuman yang kemudian salah satunya yang membedakan lulusan kami dengan universitas lain gitu ya, dan kemudian bisa berkembang adalah selain dengan skill profesionalnya teman-teman ya sebagai seorang sarjana ilmu komunikasi juga di sini yang membedakan adalah ada budaya akademik Islami yang mana teman-teman dibekali dengan ilmu-ilmu agama yang insya Allah itu nanti bisa diteruskan, dilanjutkan teman-teman ketika teman-teman bekerja. Salah satunya misalnya ada ketika misalnya bekerja itu kan kita harus menjunjung tinggi kejujuran, menjunjung tinggi terkait dengan bagaimana kita menghargai orang lain, menghormati orang lain gitu ya. Terus kemudian ada apalagi ya attitude yang baik yang insya Allah selama di Unisula ini akan selalu dibangun begitu ya, akan selalu dibangun karena di sini kita ada budaya akademik Islami yang selalu mengingatkan kepada perintah-perintah yang baik dalam ajaran Islam, sehingga selain memang kita punya skill yang profesional, mahasiswa kita punya skill yang profesional, itu juga didukung dengan akhlak yang baik juga, sehingga ini akan berkolaborasi dan insya Allah akan sangat bermanfaat ketika digunakan oleh industri atau dunia kerja begitu. Ya, betul banget. Jadi balance ya Bu antara ilmu dunia, ilmu agama juga harus balance. Iya betul sekali. Insya Allah bermanfaat begitu. Terus Bu, Vkom Unisula ini tuh lahir tahun berapa ya Bu? Tahun 2008 ya kalau saya nggak salah ingat ya. Tahun 2008. Iya sekitar tahun segitu. Sehingga memang sudah lama sekali dan karena mengingat sudah lama berarti kan kita sudah banyak melalui pengalaman-pengalaman gitu ya, pengalaman-pengalaman untuk berkembang, pengalaman-pengalaman yang banyak untuk kemudian kita bisa share ke mahasiswa kami, sehingga ketika mahasiswa kami ini masuk ke dunia kerja mereka akan jauh lebih memahami lagi terkait dengan bagaimana sih sebenarnya pekerjaan-pekerjaan yang memang dilakukan oleh seorang sarjana ilmu komunikasi. Jadi nggak usah khawatir karena dosennya juga sudah pasti punya pengalaman yang banyak, kita sudah punya doktor begitu ya, dan nantinya insya Allah akan ada profesor di ilmu komunikasi dan mau ada ini program magister ilmu komunikasi. Kapan Bu? Insya Allah tahun ini ya, insya Allah. Soalnya dari live kemarin itu juga banyak banget Bu komentar-komentar kapan Min S2 Vkom Unisula gitu. Iya, insya Allah segera ya tahun ini akan segera dibuka S2 Magister Ilmu Komunikasi. Tentu saja nanti akan ada dosen yang doktor dan profesor yang juga akan membantu teman-teman untuk belajar di Magister Ilmu Komunikasi Unisula. Insya Allah segera sih. Allah. Ya. Mohon doanya teman-teman dari fakultas juga sedang mengusahakan yang terbaik ya Bu ya. Iya betul sekali gitu. Sepertinya ini teman-teman yang ada di rumah lagi pada bobo Bu, belum ada yang berkomentar gitu. Tapi terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung ya. Oke, mengingat tadi Vkom Unisula itu kan sudah ada dari tahun 2008, tentunya kan pasti sudah melahirkan alumni-alumni yang tidak hanya banyak tapi banyak banget kan Bu. Nah, boleh dong Bu ceritakan beberapa alumni yang bisa dijadikan inspirasi buat teman-teman ini tertarik nih Bu buat gabung di Vkom Unisula. Iya, salah satunya ada alumni kita itu kerja di Jakarta sekarang ya, di salah satu agensi periklanan di Jakarta, kayaknya kalau nggak salah angkatan tahun 2019 ya, 2019 itu juga inisialnya S ya. Inisialnya S. Inisial guys, tidak boleh disampaikan secara transparan. Nggak apa-apa Bu. Nggak apa-apa, kalau tanya aja gitu ya. Kolom komentar. Iya, langsung aja tanya namanya siapa gitu, biar rame nih kolom komentarnya nih. Iya, betul banget. Iya, itu ada di salah satu agensi periklanan di Jakarta dan
beliau ini juga sudah punya banyak sekali pengalaman ya, bahkan ketika kuliah di ilmu komunikasi Unisula itu dia punya banyak sekali prestasi, terutama di bidang advertising, periklanan gitu ya. Pernah menang juara lomba iklan yang diadakan di Jogja, saya lupa ya namanya apa, ya itu pokoknya Pinastika ya, pernah lomba Pinastika. Nah itu pernah lomba advertising dan itu menang alhamdulillahnya begitu, dan kemudian karena memang pernah menang ketika ikut lomba dan kemudian memang kita ajarkan di sini dan akhirnya punya pengalaman banyak selama kuliah. Beliau sekarang ya kerjanya sesuai, yaitu di bidang periklanan juga gitu di Jakarta. Juga. Nah itu ternyata ya sekali lagi ya, apa yang kemudian kita ajarkan ke teman-teman mahasiswa ternyata juga kepake gitu ketika bekerja yang memang relate dengan apa yang dilakukan sama dia saat ini begitu. Pasti kepake ya Bu? Iya pasti kepake insya Allah ya, kalau belajar sungguh-sungguh begitu insya Allah akan kepake oleh dunia kerja, apalagi di Jakarta gitu. Padahal Jakarta tahu sendiri saingan yang mau kerja di Jakarta kan banyak gitu ya. Bahkan kita nggak cuma ada 1 orang 2 orang doang ya, banyak yang teman-teman alumni kita tuh yang kerja di Jakarta juga begitu, yang bisa menembus ibu kota untuk kemudian bekerja di sana. Angkatan 2021 ya inisial D ya. Jadi dia kerja di Jakarta ya, di salah satu brand juga besar di Jakarta. Kemudian kita juga ada konten kreator Intan yang kemudian inisial D juga nih ya kan. Kayaknya aku tahu deh Bu. Tahu deh. Yang sudah terkenal juga, followersnya banyak di TikTok begitu ya. Dan karena beliau ngonten dan sebagainya ya sudah bisa keliling dunia kayaknya ya. Iya, betul banget. Dan kemudian kerja di Jakarta saat ini, hidup di Jakarta. Jadi banyak sekali ya alumni kita yang alhamdulillah bisa sukses dan bisa menembus ibu kota untuk bekerja di sana begitu. Oke, jadi ini adalah salah satu bukti ya Bu kalau lulusan Vkom Unisula ini tuh bisa bersaing dengan yang lain. Ya betul sekali. Jangan ragu, jangan kemudian takut karena nggak bisa bersaing. Selama teman-teman mau belajar dengan serius di Vkom Unisula dan kemudian mau menerapkan ilmunya, insya Allah akan kepake di semua industri gitu. Betul banget. Cerita sedikit Bu, kemarin waktu KKL. Oh iya. Ya waktu KKL itu kan kita juga belajar humas ya Bu. Kita belajar humas. Kalau kemarin Intan kan di TV One. Nah, apa yang disampaikan sama Humas TV One dan apa yang disampaikan Bu Dania di perkuliahan itu linear banget Bu. Jadi apa yang disampaikan Bu Dania itu dejavu. Apa yang disampaikan Humas TV One itu dejavu. Ingatan Intan ketika disampaikan sama Bu Dania waktu di kelas. Apa ya? Jadi itu loh Bu, terkait ilmu perhumasan juga itu, ternyata betul yang disampaikan Bu Dania kemarin kayak gitu. Oh gitu ya. Iya memang kita kan selalu belajar ya dengan praktisi-praktisi yang ada di dunia industri. Jadi apapun yang kemudian kita sampaikan kepada mahasiswa ya kita pasti akan melihat bagaimana perkembangan industri komunikasi pada saat ini sehingga nggak akan ketinggalan zaman. Ilmu yang disampaikan di kelas dengan ilmu yang dipakai oleh industri media misalnya ya, itu akan relate dan akan sejalan. Jadi nggak akan ketinggalan zaman lah ibaratnya begitu ya, dengan apa yang memang dibutuhkan oleh para praktisi di dunia industri begitu. Iya betul banget. Ini langsung aja Bu kita ke kolom komentar. Ini udah ada Ina. Terima kasih ya Ina atas pertanyaannya. Semester 1 Vkom belajar apa aja Kak? Monggo Bu bisa dijawab. Semester 1 kita ini belajar apa sih Bu di Vkom Unisula? Oke, Intan masih ingat nggak? Intan masih berapa sekarang? Semester 6. Alhamdulillah udah mau lulus nih insya Allah segera ya Intan ya. Allah, mau magang dulu Bu. Oh iya mau magang dulu. Jadi kalau di Ilkom tuh ada KKL, ada KKN, ada magang, semuanya dapat nih pengalamannya ya. Betul banget. Oke ya, di semester 1 itu belajar masih dasar. Kalau di semester 1 karena kalau dari dimanapun ya, di universitas manapun itu ada mata kuliah wajib negara gitu.
Salah satunya ada bahasa Indonesia, bahasa ya. Inggris, pendidikan kewarganegaraan itu pasti, karena di semua universitas juga ada begitu, karena itu amanah dari Kementerian Pendidikan ya begitu. Kemudian selain itu juga karena kita kuliahnya di ilmu komunikasi, berarti ada dasar ilmu komunikasi, yaitu pengantar ilmu komunikasi. Jadi dijelaskan dulu nanti ya oleh dosen terkait dengan apa sih sebenarnya ilmu komunikasi itu, ngapain aja, belajar apa gitu ya. Terus kemudian ada terkait dengan teori-teori dalam ilmu komunikasi, teori dasar dalam ilmu komunikasi begitu. Terus ada bahasa Inggris juga ya, bahasa Inggris, belajar bahasa Inggris. Kayaknya bahasa Inggris Ada 3 kali ya? Iya, 3 kali Bu, bahasa Inggris apa 1, ya? 2, 3 ya? 3. Iya, ada 3 kali pembelajaran bahasa Inggris, karena emang bahasa Inggris itu kan bahasa internasional ya. Kita juga berarti menyiapkan, dengan itu kan berarti kita menyiapkan lulusan sarjana ilmu komunikasi ini nantinya akan siap bekerja di dunia industri yang ranah atau ruang lingkupnya adalah internasional. Betul. Sehingga bahasa Inggris ini perlu diajarkan kepada mahasiswa, sehingga mahasiswa nanti kalau misalnya kerja di perusahaan internasional nih, ternyata atasannya orang luar negeri, pasti kan pakai bahasa Inggris. Kebetulan dulu saya juga atasan saya orang luar negeri nih, ketika kerja saya harus pakai bahasa Inggris. Nah, karena sudah belajar bahasa Inggris ya, jadi sudah bisa nih untuk kemudian berbicara ya insya Allah fluent gitu ya dengan mereka. Begitu. Terus apalagi ya, apalagi Tan? Agama ya tentu saja, karena ada kita di sini kan Universitas Islam, ada pelajaran-pelajaran terkait dengan agama juga. Jadi itu sih yang akan dipelajari di semester 1. Nanti semester 2 akan jauh lebih mendalam tentang ilmu komunikasi. Semester 3 tadi baru masuk ke peminatan. Konsentrasi teman-teman lebih suka mana nih? Oh, aku lebih suka belajar ngiklan. Ya berarti tadi digital ads and branding misalnya. Lebih suka marketing public relation seperti itu. Oke, gitu. Jadi kalau di Unisula sendiri itu juga ada Bu program bahasa Inggris, ada TBI sama TEPT. Itu di semester 2 dan 3 kayaknya. Ya, itu salah satu kontribusi gitu ya dari universitas untuk kemudian mengembangkan kelancaran bahasa dari mahasiswa kita supaya siap untuk bekerja di ranah internasional dong tentunya gitu. Betul banget. Oke Bu, karena tadi kita belum membahas gimana sih caranya supaya bisa bergabung di Vkom Unisula gitu. Kunjungi aja teman-teman di pmb.unisula.ac.id, terus nanti klik aja di Fakultas Ilmu Komunikasi Unisula. Jadi gampang banget teman-teman. Dan sekarang itu masih dibuka prestasi apa? Iya betul, prestasi mandiri. Prestasi 50%. Mandiri. Jadi dapat potongan DPI ya 50%. Jadi dimanfaatkan kesempatannya teman-teman, karena kesempatan tidak akan datang 2 kali. Apalagi seperti yang sudah dijelaskan Bu Dania tadi, Sobat Vkom, kalau fasilitas di Vkom Unisula ini sudah sangat memadai dan sudah sangat proper buat teman-teman untuk mengembangkan minat dan bakatnya kayak gitu. Iya betul sekali. Dan kalau misalnya teman-teman ada kesulitan ketika mendaftar, misalnya saya susah nih untuk bayar PIN pendaftaran, saya susah nih untuk registrasi ulang. Misalnya teman-teman mau datang ke kampus, langsung akan sangat bisa kita temui gitu ya, langsung bisa kita bantu untuk proses pendaftarannya sampai registrasi ulang. Langsung aja datang ke kampus, atau kalau misalnya nggak bisa datang ke kampus, langsung aja hubungi saya bisa gitu ya, saya kemudian nanti akan bisa saya bantu secara online kalau misalnya nggak bisa datang secara offline ke kampus begitu. Jadi semuanya akan dimudahkan sama kita insya Allah gitu ya. Apalagi ya Bu ya yang harus kita bahas ya? Apa tuh? Mungkin Intan bisa cerita nih tentang pengalaman Intan sendiri deh, saya pengen tahu. Kan tadi saya sudah menceritakan pengalaman saya ya. Pengalamannya Intan nih, Intan kan udah nge-host sering ya kan. Barangkali Intan belum pernah bercerita gitu tentang pengalamannya Intan. Apa aja sih yang paling menarik ketika Intan tuh kuliah di ilmu komunikasi gitu? Terima kasih ya Bu karena sudah memperhatikan saya. Jadi hostnya dan nggak apa-apa. Ini pengalaman terkait apa ya Bu ya? Jadi pengalaman Intan kan udah kuliah 3 tahun, tentunya udah merasakan gimana manisnya, pahitnya, asemnya, asinnya di Fakultas Ilmu Komunikasi. Jadi di sini Intan akan sharing sedikit ya Bu, manisnya dulu gitu. Oke, boleh. Ya, jadi dulu itu pernah ikut lomba Bu, pernah ikut lomba
jurnalistik ya, yang diadakan oleh TV Muhammadiyah. Menang nih ya. Iya, alhamdulillah. Ini kan manis Bu, berarti Iya. diceritakan yang seneng-senengnya gitu. Dan alhamdulillahnya dari fakultas ini sangat mendukung Bu. Jadi kemarin itu waktu lomba kan alhamdulillahnya juara. Jadi kayak kami itu diundang untuk Juara berapa Intan? juara 3. Jadi ada 2 tim. Alhamdulillah kita itu dapat juara 1 sama juara 3. Oh, Masya Allah. Dari Fikom Unisula. Dan alhamdulillah dari fakultas ini benar-benar mendukung Bu. Dan itu benar-benar bisa dirasakan. Masya Allah fakultasku baik banget gitu. Jadi kami diantar sama Bu Dekan langsung ke Jakarta. Oh mantap sekali ya. Iya, gitu. Nggak tanggung-tanggung ya diantar sama dekan ya. Iya betul banget Bu. Itu untuk itu ya Bu, apa pengalaman yang paling berkesan ya. Tapi pengalaman yang berkesan yang lainnya juga banyak banget. Salah satunya ketika kemarin ada mata kuliah presentasi lobbying dan negosiasi. Aduh, dosennya siapa itu ya? Siapa ya? Biasanya Bu Dania sendiri. Itu bener-bener kayak seru banget Bu. Karena kita kan langsung dihadapkan dengan apa ya, kan kemarin ada perusahaan sama vendor. Nah, kita benar-benar harus paham atau harus memahami product knowledge. Kalau semisal kita jadi vendor, kita harus ngapain. Jadi, ya kembali lagi ke riset. Tapi itu benar-benar seru banget sih Bu kemarin itu waktu matkul itu. Alhamdulillah ya. Jadi teman-teman kalau di ilmu komunikasi itu nggak belajar teori aja, tapi sampai harus praktek. Sehingga nanti teman-teman sudah siap gitu ya ketika teman-teman bekerja, sudah punya pengalaman yang banyak ketika kuliah. Itu bisa dijual tuh nanti tuh. Pengalaman kerjanya apa Mbak misalnya. Ditanya sama general manajernya nih di perusahaan. Oh saya punya pengalaman ini Pak, pernah melakukan praktek, membuat project, membuat event. Nah itu bisa disampaikan itu semua ya. Nanti bisa dijadiin portofolio gitu ya Bu, betul sekali, portofolionya nggak cuma selembar gitu ya, tapi banyak berlembar-lembar karena memang banyak sekali ya ilmu yang sudah didapatkan selama perkuliahan. Dan juga kalau kemarin di semester 5 itu ada mata kuliah MICE Bu. Jadi kita kan disuruh merancang sebuah event besar. Alhamdulillah kemarin MICE semester 5 angkatan 2023 sukses banget Bu. Alhamdulillah. Apa tuh eventnya yang eventnya kemarin itu ada futsal dan di apa ya, di area Semarang sampai ke Jepara itu ada perwakilan persekolahnya Bu. Jadi banyak banget kemarin yang ikut event futsal itu. Kemudian ada beauty class. Nah, yang terakhir yang ketiga itu ada euforia gitu. Jadi alhamdulillah kemarin bener-bener kita itu waktu MICE kita nggak hanya persiapan tapi juga saat acara dan juga ada evaluasi. Jadi apa ya Bu pertama itu? Manajemen itu apa aja Bu? Planning, ya Allah, planning, organizing, tiba-tiba kuliah nih. Ya pokoknya saat event tadi itu, ya. Saat event itu kita benar-benar mempraktekkan ilmu yang sudah kita pelajari di perkuliahan kita kayak gitu. Ya, jadi buat event, jadi nanti teman-teman kalau misalnya kuliah di ilmu komunikasi ya belajar buat event, sehingga nanti kalau udah kerja disuruh buat event, wah aman Pak, saya sudah punya pengalaman, kayak gitu, betul banget. Gitu ya. Nah Bu, kalau semisal kita kan di semester 6 ke 7 ini itu kan ada magang. Nah dari fakultas sendiri tuh biasanya merekomendasikan nggak sih Bu kalau kamu ini magang kesini gitu? Merekomendasikan nggak Bu dari dosennya gitu? Iya, untuk magang di Prodi Ilmu Komunikasi itu ada, kita bekerja sama dengan beberapa perusahaan ya memang yang kemudian nanti bisa membantu teman-teman mahasiswa untuk mencari tempat magang, untuk magang begitu. Nah nanti bisa dikontak saja, dan bahkan juga ada beberapa alumni yang bahkan menawarkan ya mahasiswa kita untuk bisa magang di tempat kerjanya mereka juga. Jadi untuk magang ini kita nggak usah effort yang besar gitu untuk jangan-jangan nanti nggak ada yang mau terima aku untuk magang gitu. Karena Prodi juga pasti akan membantu mahasiswa untuk mencari tempat atau perusahaan untuk teman-teman mahasiswa ini bisa magang dan bisa mengeksplor jauh lebih dalam lagi di perusahaan-perusahaan yang memang relate dengan studi kita di ilmu komunikasi gitu. Jadi insya Allah dari Prodi juga mendukung kita selalu ya Bu ya? Ya insya Allah pasti itu ya, untuk berkembang pasti akan didukung oleh Prodi. Oke. Ini ada komen lagi Bu dari Kak Maf. Halo Kak Maf, silahkan komentar Kak Maf. Halo. Oke, kita bahas apa lagi ya Bu ya? Karena teman-teman ini belum ada yang bertanya. Oh iya, KKL mungkin ya?
Iya, boleh. Tadi kan dari spill sedikit Iya, nih, Intan. KKL. Main ke TV One Iya, ya. betul. Terus sebenarnya nggak main sih ya, belajar ya di sana. Belajar dan bermain Bu, karena seru banget kok. Iya betul ya, jadi nggak Iya. bosan ya belajarnya Iya, ya. betul banget. Kita ke TV One kemarin, terus ke Trans 7 Trans 7. ya. Ada yang ke Trans 7 juga nonton, waktu itu ada live tapping dari Lapor Pak. Wow. Jadi langsung nih teman-teman lihat gimana sih produksi dari program Lapor Pak di Trans 7 begitu kan. Terus kemudian kita juga tadi sudah saya sebutkan ya ke Kementerian Ketenagakerjaan, terus kemudian kita ke Day TV juga, terus kemudian ke KPK ya. KPK, kita betul. ke KPK, di sana kita belajar banyak sekali dan kemudian juga diakhiri dengan jalan-jalan dan ya Tan Iya, kita ya, terus di mana? di Pengalengan Pengalengan. ya. Iya, Apain Tan itu Tan? kita rafting, Nah, rafting. Terus apa lagi? Terus kita kok lupa ya Bu, apa ya kemarin Paintball. ya? Iya, paintball ya, seru banget asli. Iya. Jadi 2 hari itu kita udah bener-bener ya bukan pusing ya, tapi apa ya Bu? Kita itu udah bener-bener Belajar ya? belajar, terus hari Serius terakhir belajar. kita seru-seruan. Bareng satu angkatan ya, Iya, gitu. betul Jadi seru-seruan banget. memang itu ya supaya bisa mempererat gitu tali persaudaraan di dalam satu angkatan gitu. Terus kita juga ada program KKL ke luar negeri sebenarnya ya, tapi karena kemarin ada mahasiswa yang kebanyakan milih ke dalam negeri, tapi sebenarnya juga ada yang ke luar negeri. Tahun lalu kita juga ada yang ke luar negeri ya, ke Malaysia dan Singapura. Itu ke beberapa perusahaan juga yang ada di sana, ke universitas juga yang ada di Malaysia. Dan ya kita explore terkait dengan studi kita di ilmu komunikasi. Jadi ilmu komunikasi itu nggak belajar cuma di dalam negeri, tapi juga punya potensi untuk kemudian bisa lebih banyak belajar lagi di luar negeri. Jadi begitu. insya Allah dari fakultas juga memfasilitasi ya Bu, Iya, ya, betul keinginan sekali. teman-teman buat KKL ke luar negeri, buat mencari pengalaman yang berbeda. Iya, gitu. betul. Ya, betul sekali. Apa ya Bu? Terus apa ya selain KKL ya? Ada lagi Iya. program KKN ya? KKN sudah belum sih? Intan? Udah, KKN-nya udah Bu. Jadi KKN sudah ya? KKN di Unisula itu nggak selama universitas-universitas lain Bu. Kalau universitas lain kan biasanya 2-3 bulan, tapi kalau di Unisula ini karena istimewa banget, kita cuma sebentar, sekitar 14 hari. Oh, 14 hari Iya, ya. 14 hari. Tapi Tapi itu tenang, Intan di mana? di Gebang Sari Bu. Gebang Sari tuh masih di Semarang ya? Masih di Semarang. Jadi ya meskipun 14 hari tapi alhamdulillah seru banget bertemu dengan teman-teman beda fakultas. Jadi Iya. relasinya lebih banyak lagi. Pengalamannya juga berbeda karena Iya. kita langsung terjun ke masyarakat langsung kayak Iya, gitu, iya. Bu. Nah itu sih ya supaya kalau KKN itu kan mengabdi ya. Jadi kita juga berkontribusi begitu ya, memberikan dampak kepada masyarakat sekitar, terutama sekitar universitas ya, karena kan mereka atau lingkungan ini kan juga termasuk stakeholder gitu Iya, ya betul banget. dari universitas, sehingga kita perlu untuk mengembangkan wilayah-wilayah yang ada di sekitar universitas supaya jauh lebih baik lagi begitu. Betul banget. Itu sih. Kalau di ilmu komunikasi Unisula, menurut Bu Dania untuk mahasiswa-mahasiswanya gimana Bu? Mahasiswanya, Masya Yang Allah. kritis-kritis atau kayak gimana Bu? Iya. Dari semester 1 ke semester 6 ini mungkin Bu Dania bisa menjelaskan sedikit mahasiswanya itu ada perubahan dari yang awalnya introvert kayak Intan, terus gimana gitu Bu? Intan dari awal introvert atau extrovert? Introvert Bu, introvert tingkat rendah. Oh gitu, kok saya Iya. nggak yakin ya? Banyak ngomong. Oke, kalau menurut saya di semester 1 biasanya masih malu-malu sih ya. Iya. Kalau masih semester awal tuh entah malunya karena benar-benar introvert atau masih canggung nih ketemu teman-teman baru, dosen-dosen baru, Iya. masih beradaptasi, biasanya seperti itu ya. Tapi kalau udah semester 4, 5, 6, 7 itu sudah mulai kelihatan nih aslinya masing-masing dari mahasiswa kita ya, kayak misalnya udah mulai apa ya namanya, berpikir kritis. Tadi betul yang disampaikan sama Intan, karena kan selalu kita minta mahasiswa kita untuk berpikir kritis seperti itu. Dan kemudian jauh lebih banyak lagi apa namanya ya, pengalaman-pengalaman yang jauh didapatkan sama mahasiswa, dan mahasiswa jauh lebih mengeksplor
tentang ide-ide mereka gitu. Iya, Jadi betul banget, Bu. sering sekali saya dapat masukan dari mahasiswa juga, Bu nanti dibuat seperti ini, Bu nanti ini buat kayak gini ya, Bu gitu. Karena mahasiswa sudah mulai berpikir kritis gitu ya, kalau udah semester tua gitu ya, kata orang semester tua gitu. Semester tua tuh biasanya sudah mulai menunjukkan siapa diri mereka, terus kemudian sudah mulai berani, sudah mulai banyak pengalaman, mulai terbuka, mulai punya apa ya, skill yang memang benar-benar mereka siapkan untuk bekerja itu sih. Ya. Dan di Vkom sendiri di semester berapa ya, Bu? Berpikir kritis pun kita juga ada mata kuliahnya ya, Bu ya. Critical thinking dan problem solving. Iya, gitu. Jadi benar-benar sesederhana itu kita pelajari di Vkom Unisula, teman-teman. Iya, harus berpikir kritis ya. Jadi mungkin sekarang ini ada yang namanya AI, cuman kita nggak boleh yang namanya ketergantungan terus-menerus sama AI. Kita juga harus menggunakan otak kita kan udah dibuat sedemikian rupa ya, jauh lebih bagus gitu ya, jauh lebih complicated gitu dibuat oleh Allah, sehingga kita harus memanfaatkan dengan salah satunya tadi ya berpikir kritis. Jadi nggak yang selalu tergantung dengan AI begitu. Oke teman-teman, karena waktu kita tinggal 5 menit lagi, jadi kesempatan 5 menit ini silakan teman-teman yuk bisa komentar dan tanyakan apapun yang ingin ditanyakan terkait Fakultas Ilmu Komunikasi Unisula kayak gitu. Iya. Oh iya, kalau di Ilmu Komunikasi Unisula itu juga kita ada beberapa mahasiswa asing ya, karena ada pertukaran gitu ya. Pertukaran mahasiswa. Iya, mahasiswa yang mana kita juga punya mahasiswa itu dari Gaza ya, dari Palestina. Dari Palestina. Kayaknya pernah ikut podcast ya. Iya. Mahmud ya, dia juga mahasiswa dari Gaza yang ambil kelas sore begitu, dan kemudian memang beliau ini asli dari Gaza dan memang tertarik di jurusan ilmu komunikasi karena ya dengan pembelajaran kita gitu ya, dengan pembelajaran kita yang saat ini sudah sangat baik, sudah unggul begitu, akhirnya ya beliau mempercayakan kami gitu ya untuk memberikan pembelajaran kepada Mahmud begitu, sehingga apa yang kemudian didapatkan Mahmud selama kuliah ini akan bermanfaat dan bisa digunakan ilmunya dimanfaatkan dengan baik ketika Mahmud nanti pulang ke Gaza gitu. Kemarin juga kita ada lulusan dari Pakistan, Aljazair ya, benar ya? Iya. Algeria tuh Aljazair ya. Muhammad Jarbua. Pak Jarbua. Beliau keren banget ya, Bu. Iya, kemarin juga speech ya waktu wisuda di fakultas begitu. Beliau itu juga mahasiswa asing yang Masya Allah itu sudah punya banyak pengalaman bekerja, tapi juga masih mempercayakan sekolah lagi di Ilmu Komunikasi Unisula, dan alhamdulillah sudah lulus juga dengan hasil yang terbaik juga begitu, dan insya Allah ilmunya juga bisa bermanfaat dan bisa diterapkan di negaranya begitu. Iya, betul banget. Jadi Sobat Vkom yang ada di rumah atau lagi ngapain aja, dari yang disampaikan Bu Dania tadi udah nggak ada alasan buat teman-teman nggak gabung, nggak daftar di Vkom Unisula, karena ya tadi fasilitasnya sudah Masya Allah madai, terus akreditasinya udah unggul, kemudian alumninya juga sudah berkarir di dunianya masing-masing, udah linear dengan ilmu komunikasi. Kemudian apa alasan lagi buat kalian nggak gabung di Vkom Unisula kayak gitu? Iya betul sekali, apalagi kalau saya lihat ya teman-teman mahasiswa di Ilmu Komunikasi Unisula rata-rata ya seluruh angkatan itu bagus ya ininya tali persaudaraannya begitu, kekeluargaan. Di sini kan gitu ya, maksudnya budaya di Ilmu Komunikasi Unisula adalah pertama kekeluargaan, kemudian ada kasih sayang di antara satu dengan yang lain, maksudnya teman-teman itu saling membantu satu sama lain. Terus kemudian kalau ini ada cerita juga ya, kalau misalnya adik angkatannya nggak bisa dibantu sama kakak angkatannya, kayak gitu. Jadi kakak angkatannya tuh juga masih ibaratnya sudah lulus pun mereka masih mau gitu, masih ya, sama kita. Iya, mau membantu adik angkatannya. Jadi enggak yang udah lulus udah aja melupakan alma mater gitu ya. Jadi
karena saking kekeluargaannya memang seperti itu gitu ya, saling membantu satu sama lain, saling mendukung satu sama lain. Kalau misalnya sudah lulus ada info loker akan diinfokan ke adik angkatannya kayak gitu. Jadi ya masya Allah, alhamdulillah ya, karena sumber daya manusia di sini semuanya saling mendukung, dari dosen, mahasiswa, tendik, insya Allah saling mendukung. Jadi akan lebih mudah lagi ke depannya gitu. Satu pertanyaan Bu sebelum kita tutup live ini. Bu Dania kan sudah berpengalaman banget nih di dunia komunikasi. Tadi juga sudah dijelaskan kalau pengalaman kerjanya juga banyak banget. Nah, satu skill apa Bu yang sangat dibutuhkan alumni yang nantinya bakalan bekerja? Satu skill apa yang benar-benar sangat dibutuhkan? Skill terkait ilmu komunikasi? Iya. Kalau saya di bidang marketing communication ya, itu riset sih. Ya Allah, riset. Riset ya. Semester 3, 4, 5, 6 pokoknya riset terus guys. Riset. Karena anak marketing ini ya. Iya, betul banget, jadi Bu. harus nggak mau harus riset. Iya. Risetnya harus kuat begitu. Riset terkait dengan produk, riset terkait dengan kompetitor. Ya intinya tentang analisis situasi ketika kita mau mempromosikan produk ya, kalau marketing kan mempromosikan, bicara terkait dengan promosi produk gitu ya, yaitu skill riset yang harus tajam gitu ya, riset yang tajam terkait dengan situasi dan kondisi dari perusahaan misalnya, kompetitor misalnya, itu harus kuat. Itu kalau teman-teman dari marketing communication. Kemudian itu kalau di ilmu komunikasi ya, kalau skill lain didukung dengan soft skill misalnya. Soft skillnya adalah misal attitude yang baik, yang insya Allah itu dimiliki ya oleh semua lulusan dari ilmu komunikasi gitu. Itu sih yang paling penting ya menurut saya gitu. Oke, baik Bu Dania. Sebagai penutup nih Bu, apa pesan Bu Dania untuk teman-teman yang masih bingung memilih jurusan dan sedang mempertimbangkan Vkom Unisula sebagai masa depannya? Oke. Pesan saya nggak usah ragu, Nggak usah ragu, nggak usah ragu bimbang. sama sekali, nggak usah bimbang, nggak usah galau, langsung aja daftar di ilmu komunikasi dengan semua fasilitas kualitas yang sudah terjamin begitu ya, yang sudah didukung oleh akreditasi yang memang sudah unggul dari BAN PT gitu ya. Jadi nggak usah ada pertimbangan-pertimbangan lain, silahkan langsung daftar aja di ilmu komunikasi Unisula, karena di sini teman-teman pasti insya Allah akan bisa berkembang dengan baik begitu ya, dan akan dibimbing oleh dosen-dosen yang memang profesional di bidangnya. Jadi jangan khawatir, nggak usah galau, nggak usah ragu-ragu untuk milih Vkom Unisula gitu ya. Betul banget. Jadi apa yang disampaikan sama Bu Dania tadi itu tidak bisa kalian rasakan kalau kalian nggak merasakannya sendiri dengan bergabung ke Vkom Unisula kayak Betul gitu. sekali, Intan. Oke Bu Dania, tak terasa waktu kita sudah 1 jam. Cepet ya, Intan, ya. Teman-teman yang ada di sini. Jadi bagi teman-teman yang masih kepo terkait Fakultas Ilmu Komunikasi Unisula itu bagaimana, silakan bisa di-follow aja akun sosial medianya di Vkom Unisula, vkom.unisula, baik di Instagram maupun di TikTok. Jadi seluruh informasi akan kami sampaikan melalui sosial media supaya teman-teman itu tetap up to date kayak gitu. Mungkin Bu Dania close statement buat pertemuan kita hari ini apa Bu? Closing statement. Closing statement. Oke. Ini yang selalu saya sampaikan ke teman-teman mahasiswa ya selama di kelas, berkali-kali mungkin Intan juga ingat quotes dari saya, kata siapa ya waktu itu lulus ya, di speech waktu wisuda itu Bu Dania tuh selalu mengatakan ini, kayaknya Ajeng ya kalau nggak salah. Mbak Ajeng Oprasiana. Mbak, kamu di mention loh sama Bu Dania ya. Gantian nih, Ajeng mention saya waktu di speech wisuda, saya mention di sini nih. Oke. Jadi gini teman-teman, teman-teman nggak usah ragu pilih Vkom Unisula, karena di sini insya Allah akan membantu untuk mengembangkan skillnya teman-teman di bidang ilmu komunikasi tentunya, dan kemudian apapun yang teman-teman lakukan, if you do your best, you will get the best. Gitu. Jadi apapun yang teman-teman lakukan, apabila itu terbaik, pasti teman-teman akan mendapatkan hasil
yang terbaik. Ketika teman-teman belajar di ilmu komunikasi Unisula dengan sungguh-sungguh, pasti insya Allah teman-teman bisa mendapatkan hasil yang terbaik dengan bekerja misalnya di salah satu perusahaan yang memang dicita-citakan, yang memang diharapkan oleh teman-teman di luar sana. Gitu Intan. Terima kasih Bu Dania untuk closing statement yang luar biasa. Tadi Bu, if you do Your best, you will get the the best. best. Gitu. Jadi ini adalah apa nih? apa Quote itu? of the day. Quotes khasnya Bu Dania. Quotes khasnya Bu Dania. Oke, baik teman-teman semuanya, terima kasih Bu Dania. Terima kasih Intan, seru Sudah. sekali ya. Nanti insya Allah next kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu sama sobat Vkom yang ada di balik layar ini kayak gitu. Jadi teman-teman terima kasih sudah bergabung ke live kami dan kami tunggu teman-teman untuk bergabung menjadi keluarga besar Fakultas Ilmu Komunikasi Unisula. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang baik, kurang baik ya Bu. Tutur kata yang kurang berkenan gitu ya. Jadi sampai jumpa di live selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.